berhasil dikuasai mulai Aljazair, Maroko, hingga Spanyol serta pulau-pulau di Mediterania. Gada Asia kecil meliputi pulau-pulau di Mediterania dan sasaran utamanya adalah Konstantinopel, ibu kotanya Bizantium. Ya, kita membahas tentang pemerintahan di Damaskus dan pemerintahan di Cordoba. Pertama, kita bahas di Damaskus. Sistem yang digunakan oleh Muayyah bin Abi Sufyan adalah sistem pemerintahan monarki absolut dan sistem administrasi pembagian departemen-departemen. Negara dibagi menjadi dua, yaitu pusat dipimpin oleh khalifah dan wilayah-wilayah dipimpin oleh seorang gubernur atau amir. Tingkat pusat yaitu sekretaris negara, sekretaris pendapatan, sekretaris militer, sekretaris kepolisian, dan panitera. Kalau tingkat wilayah, sekretaris, pengawal, pejabat pendapatan, pejabat kepolisian, dan kepala keagamaan dan hakim. Umar Ibn Abdul Aziz adalah salah satu khalifah yang peduli terhadap dunia pendidikan. Ia sering mengundang ulama dan ahli fikih untuk mengkaji ilmu. Banyak kemajuan dunia pendidikan dalam dinasti ini. Pertama, bahasa Arab. Kedua, ilmu qiraat. Ketiga, ilmu nahwu. Bidang sastra Arab juga mengalami kemajuan. Para penyair yang muncul di masa ini seperti Umar Ibn Abu Rabi'ah, Jamil Al-Udri, Al-Akhtal, Al-Farasdak, dan Kas Ibnu Al-Mulawah yang dikenal dengan sebutan Laila Majnun. Pada masa Khalifah Al-Malik banyak melakukan pembenahan di berbagai bidang, salah satunya dalam bidang ekonomi dengan mengganti mata uang Bizantium dan Persia dengan uang cetakan sendiri yang membubuhkan kata-kata dan tulisan Arab pada uang tersebut. Kemudian sistem irigasi kuno berupa terowongan air dan teknik pengangkatan air serta kincir air atau naura. Istilah ini pertama kali muncul pada zaman dinasti. Kemudian pada zaman dinasti ini membangun kekaisaran model-model Bizantium. Mereka bersikap toleran dan tidak memaksakan perpindahan agama. Sehingga hubungan antara orang-orang Islam dengan agama lain, terutama orang-orang Kristen, dinilai harmonis. Ini adalah mata uang dinar yang diciptakan oleh Khalifah Al-Malik, digunakan sebagai mata uang resmi. Ini sistem irigasi kuno seperti terowongan air dan sistem pengangkatan air serta kincir air atau naura. Ini dia. Kemudian kemunduran pemerintahan Damaskus. Mengapa pemerintah Damaskus ini mundur? Karena munculnya gerakan-gerakan oposisi dari Bani Hashim yang didukung oleh golongan Mawali dan Abbasiyah yang ingin menduduki kursi pemerintahan. Yang kedua, adanya permusuhan antara suku Arab Utara dengan Arabia Selatan. Yang ketiga, sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan. Hal ini bertentangan dengan perjanjian dengan Hasan bin Ali ketika dia naik tahta, yang menyebutkan bahwa persoalan pergantian kepemimpinan diserahkan kepada pemilihan umat Islam. Yang keempat, pembunuhan keluarga khalifah terakhir, yaitu Marwan II oleh kelompok Abbasiyah. Walaupun berhasil melarikan diri ke Mesir, namun kemudian berhasil ditangkap dan dibunuh. Itu tadi penjelasan dinasti Bani Umayyah di Damaskus. Sekarang, dinasti Bani Umayyah di Cordoba. Pada tahun 711 Masehi, Islam masuk di Andalusia atau Spanyol setelah Tariq bin Ziyad memimpin 7.000 pasukan mengalahkan pasukan Raja Roderick dari kerajaan Gothia. Setelah Bani Umayyah di Damaskus runtuh, salah seorang keturunannya ada yang berhasil meloloskan diri dan membuat kekuasaan dinasti Bani Umayyah yang baru. Pada tanggal 15 Mei 756 Masehi, Abdurrahman Ad-Dakhil memproklamasikan berdirinya dinasti Bani Umayyah di Andalusia. Sistem pergantian kepemimpinan di sini diterapkan sistem monarki absolut ala Romawi.
yakni dengan cara para amir yang sedang berkuasa sudah menunjuk dan menentukan pergantiannya. Para pengganti ini disebut putra mahkota atau waliul ahdi. Lebih 7 abad kekuasaan Islam di Andalusia, umat Islam berhasil membangun peradaban tinggi di wilayah ini. Banyak prestasi yang dihasilkan dari kota ini. Yang selanjutnya mempengaruhi dunia Eropa sehingga mengalami kemajuan yang lebih kompleks dalam berbagai bidang. Pada masa pemerintahan Khalifah Al-Hakam dilakukan proses penyelesaian pembangunan Madinatuz Zahra dan memperluas Masjid Cordoba, serta mendirikan universitas yang merupakan pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Di samping itu, beliau juga mendirikan perpustakaan dan mengirim utusan ke Mesir, Syria, dan Irak untuk mengumpulkan lebih dari 400.000 jilid, sehingga menjadi tempat studi bagi penuntut ilmu dari seluruh dunia. Ini adalah Masjid Cordoba yang dibangun Bani Umayyah, sempat menjadi gereja katedral dan akhirnya sekarang menjadi museum. Dan sekarang sudah menjadi museum. Inilah Masjid Cordoba zaman dahulu. Di antara para ilmuwan yang muncul di Cordoba antara lain Abu Walid Muhammad bin Rushid, yang kemudian lebih dikenal dengan nama Ibnu Rushid atau Averroes. Ibnu Rushid merupakan seorang ilmuwan muslim yang sangat berpengaruh. Ia adalah seorang filosof yang telah berjasa mengintegrasikan Islam dengan tradisi pemikiran Yunani. Demikian juga lahir seorang ulama mujtahid yaitu Ibnu Hazm yang menulis kitab Al-Muhalla. Ada juga seorang mufassir ternama yaitu Al-Qurtubi yang menulis kitab Tafsir Al-Qurtubi. Kemudian pakar kesehatan modern Az-Zahrawi yang memperkenalkan teknik keperawatan. Penyair terkenal asal Badajoz Abu Al-Walid Al-Baji dengan karyanya Al-Tasdid ila Ma'rifah Al-Tahwid Sunan Al-Minjad Minhaj Taradib Al-Hajj. Itulah penjelasan-penjelasan atau materi-materi tentang Bani Umayyah selama di Damaskus dan Cordoba atau Andalusia. Semoga apa saja materi-materi pada hari ini dapat kita ambil pelajaran, dapat kita ambil hikmahnya. Semoga dengan adanya mempelajari sejarah ini bisa membuat kita lebih giat lagi belajar, lebih giat lagi memperdalam ilmu-ilmu sejarah. Guna ilmu mempelajari ilmu sejarah yaitu untuk membangun suatu kehidupan, yang mana kehidupan ini tentunya tidak lupa dengan makna sejarah, sehingga kita pada kedepannya tetap mengingat sejarah-sejarah yang telah dibuat oleh para sahabat, para khalifah-khalifah, dan tentunya tidak lupa juga dengan sejarah-sejarah tentang nabi-nabi kita. Demikian beberapa hari pertemuan ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.